Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah dengan tema kita pada siang hari ini mereka yang merugi di bulan suci. Nah di segmen ini kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilakan yang pertama, ini santriwati dari Bada Pesantren Asyurianiyah ya betul ya. Ada Kakak Siti Khalifah betul, yang mana? Boleh berdiri silakan dan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Ustadz Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Siti Khalifah. Ustadz izin bertanya, apakah kesibukan dunia dalam pertemanan menjadi salah satu sebab utama kerugian di bulan suci Ramadan, Ustadz? Kesibukan kita di dunia menjadi hal yang orang-orang yang termasuk merugi di bulan suci gitu ya. Baik, silakan Ustadz Fauzan Hidayatullah. Baik. Boleh sambil bersama saya Ustadz, biar saya nggak berdiri sendirian di sini. Bismillah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah kesibukan kita di dunia menjadi salah satu indikator kita merugi di bulan Ramadan? Begitu ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Sebagaimana hadis yang di awal tadi disampaikan bahwasanya roghima anfu rajulin. Celakalah orang mendakhala alaihi Ramadan. Ketika Ramadan datang, thumman salakha qabla ayyaghfirullah. Kemudian Ramadan pergi, tapi dia belum mendapatkan ampunan. Kalau kita menjalani kehidupan kita dengan banyak aktivitas, kesibukan kita, tetapi kita masih menyempatkan waktu kita untuk bisa memaksimalkan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan, insya Allah kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi. Siapakah mereka yang merugi? Yang kita mengisi kehidupan kita atau aktivitas kita hanya orientasinya dunia. Hanya dia fokus dengan pekerjaan. Dia tidak mengisinya dengan tilawah Al-Quran. Dia tidak mengisinya dengan tarawih. Dia tidak mengisinya dengan zikir. Dia tidak mengisinya dengan qiyamul lail dan lain sebagainya. Sehingga sangat merugi dan sangat sayang sekali. Padahal Ramadan adalah bulan di mana setiap kita melakukan amal kebaikan, pahala dilipat gandakan. Yang sunnah setara dengan wajib, yang wajib akan dilipat gandakan pahalanya. Sehingga ini yang harus kita sama-sama jadikan bahwasanya Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Bahwasanya setiap kita melakukan kebaikan, bahkan Nabi menyampaikan man shoma ramadhana imanan. Kemudian dalam redaksi yang lain, man qoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Dalam syarah atau dalam penjelasan daripada hadis ini, syarah Sahih Muslim, itu dijelaskan makna qoma di sini adalah qiyam, yang dimaksud di sini adalah salat tarawih. Ya, jadi kita tarawih itu setiap kita lakukan dengan iman dan ihtisab, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Asalkan dengan imanan wahtisaban, kita menikmati ibadahnya. Kenapa? Karena tarawih itu asal katanya dari tarwihah, yang bermakna santai. Li'annahum yatarawwahuna biha. Mereka menikmati ibadahnya. Ini kan kadang kita beda. Giliran tarawih nanya jadwal imam yang bacaannya paling cepat. Benar Bapak Ibu? Di mana ya imam yang bacaan Fatihahnya cepat? Oh di musola sana. Kenapa? Imamnya baca Fatihahnya satu nafas katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah Akbar. Allah Akbar. Salawai. Selesai. Ada yang begitu ada? Yang mana orangnya? Yang ada jawabannya makmumnya bukan amin. Ampun katanya. Iya sih Ustadz, Ramadan bulan ampunan. Tapi kalau terawihnya gini, saya yang ampun-ampunan katanya. Ya. Saking penasaran nanya lagi, ada nggak yang lebih cepat? Ada di musola pojok sana. Kenapa? Imamnya Fatihahnya bukan satu nafas, tapi imamnya udah nggak nafas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Bagaimana kita bisa menikmati setiap ibadah yang kita lakukan? Maka ada 3 amalan yang ketika kita melakukan tidak akan pernah merugi dan dia akan menjadi orang yang beruntung. Apa saja di antaranya? Innalladzina yatsluna kitaballah, mereka yang tilawah Al-Qur'an, wa aqamus shalah, mereka yang menegakkan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka yang berinfak
baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Di penghujung ayat itu Allah memberikan garansi yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah seperti orang yang berdagang tapi tidak pernah bangkrut. Mereka yang berdagang tapi tidak pernah rugi. Maka kalau kita tidak ingin menjadi orang yang rugi, boleh kita aktivitas, boleh kita bekerja, tapi jangan tinggalkan minimal 3 ini: tilawah Al-Quran, iqamatus salah, dan infak sedekah yang kita keluarkan. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk daripada orang-orang yang beruntung dan dihindarkan daripada golongan orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Masya Allah jawaban yang luar biasa sekali dari Ustadz Fauzan Hidayatullah. Berikutnya kami persilakan atas nama Mas Surya. Boleh berdiri Mas Surya? Oke, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra. Izin Ustadz bertanya, kita ini kan termasuk manusia yang dikategorikan iman kita ini yazid wa yangkus, kadang naik kadang turun. Nah, bagaimana supaya iman kita ini terus yazid naik sehingga tidak menjadi manusia yang merugi di bulan suci? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Mas Surya atas pertanyaannya. Bagaimana Ustadz Tile yang mempertahankan iman kita agar terus naik, paling enggak bertahan begitu Ustadz. Silakan Ustadz, bersama saya di sini Ustadz Tile. Terima kasih. Ustadz di sini Ustadz. Berdiri. Iya. Kirain. Ya. Iya. Alhamdulillah, namanya siapa tadi Bang? Mas Surya atau Bang Surya, betul ya? Bang Surya. Ya. Masya Allah, pertanyaan iman kita kadang naik kadang turun. Ya kan, yazid wa yankus, nambah kadang-kadang sering berkurang. Nilai ngaji begini nih, iman kita lagi full. Iya, ntar pulang dari sini bisa aja ngedrop. Tapi enggak, Ramadan semua berdasarkan ibadah karena iman. Bagaimana supaya iman terus kita naik, terus jangan ngedrop dan jangan jadi orang yang merugi. Pertama, kiatnya adalah apa? Duduklah dan bergaullah dengan orang-orang yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi. Kenapa Ibu, Bapak? Bahwa di bulan Ramadan saja, kalau kita sangat merasakan masuk Ramadan itu beda lingkungan. Dari keluarga aja udah berbeda. Di kampung kita sendiri suasananya berbeda. Lebih agamis. Kenapa? Karena pengaruhnya dengan kita bergaul orang-orang alim, bergaul dengan orang yang soleh. Insya Allah itu iman akan menambah. Kenapa Ibu? Main sama tukang minyak wangi, insya Allah kecipratan wangi. Ya Bu? Lain lagi main sama tukang las bisa kecipratan panas. Ya Bu? Ini kan kadang-kadang kita lain, yang bikin rugi kita ini kenapa Bapak Ibu? Karena kita itu stagnan. Nggak mau bergaul, duduk dengan mereka orang-orang alim, ditambah lingkungan nggak mendukung, dan akhirnya apa? Lah, gue mah siapa aja yang tergantung yang nyamper. Kalau yang nyamper ustad ya gue udah gak alim dah. Kalau yang nyamper tukang mabok ya gue mabok lagi. Ya kan, iman bisa naik bisa turun, stabilitas temperatur batinnya itu dikarenakan salah satu faktor lingkungan dan faktor teman, saudara, keluarga. Ini yang sangat mempengaruhi. Yang kedua, kenapa kita pengen jadi orang yang senantiasa naik terus iman kita? Ada azam, ada keinginan yang kuat dan mantep. Niat dengan pengen beda Bu. Bu, gue pengen banget punya mobil. Pengen doang. Punya duit 100 juta. Enggak mungkin punya mobil. Karena pengen. Beda dengan niat. An-niyatu muqtarinan bifi'lihi. Niat itu dibarengin dengan kerjaannya. Saya pengen bikin rumah modal 5 juta. Kalau niat jadi. Kenapa? Semua tergantung karena niatnya. Nih, kita niat semata-mata karena Allah untuk berubah di bulan Ramadan ini agar lebih baik lagi. Niat kencengin. Kita kadang-kadang niat kita sering kendor Ibu. Ya kan, ngelihat temen lingkungan, lu kagak terawih, enggak malas, kita ngikut lagi malas nggak terawih, ya kan. Kadang-kadang yuk kita sholat terawih bareng yuk, janjian yuk di musola yuk, enggak gue lagi malas banget, gue lagi di luar, ya kita lagi ikut malas. Kenapa? Karena lingkungan yang mempengaruhi, dan yang kedua niat yang kencang. Insya Allah kalau niat mantap,
insya Allah iman akan stabil dan naik terus, ibadah kita semakin menikmati. Kenapa? Kalau orang sudah menikmati ibadah, insya Allah akan manis rasanya. Saya rasa kurang dan saya perlu puasa, saya perlu sholat, saya perlu zikir. Kalau sudah perlu berarti kita butuh dengan itu semua. Terima kasih, barangkali Bang Surya, ya itu aja. Kalau kurang puas silakan nyari kepuasan di luar ya. Nyari takjil. Baik, terima kasih cari tajil. Ustadz Tael atau Ustadz Tile yang telah memberikan jawaban Masya Allah luar biasa sekali. Dan berikutnya nanti kami persilakan semuanya para jamaah untuk mengajukan pertanyaan di segmen berikut. Kami masih buka segmentasi pertanyaan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.